share. Jadi Bu Melati ini sebenarnya ini sudah kolaborasi kedua ya Bu ya. Jadi di tahun 2019, angkatan 2019 kita sudah collab dengan Bu Melati untuk praktisi mengajar yang mengisi materi teknologi kosmetika bahan alam juga. Nah, di angkatan ini alhamdulillah beliau mendapatkan persetujuan ya dari praktisi mengajar untuk menjadi praktisi yang memberikan sharing pengalamannya ya terkait dengan mata kuliah TKBA. Nah, ini profil tentang Bu Melati. Jadi Bu Melati Puspitasari ini saat ini beliau adalah manajer produksi di PT Herbacor. PT Herbacor ini perusahaan yang bergerak di bidang herbal ya, obat tradisional, juga ada kosmetiknya ya Bu ya. Jadi lebih ke bahan alam memang ya. Kemudian beliau mulai tahun 2021 ya sampai sekarang menjabat sebagai manajer produksi. Kemudian sebelumnya beliau Head of Quality Assurance dan Quality Control. Jadi beliau ini paket lengkap ya. Beliau menguasai di bidang quality-nya dan juga saat ini dipercaya sebagai manajer produksi. Seperti itu. Jadi beliau ini menguasai semuanya, QA, QC, dan produksi. Untuk pendidikannya, beliau alumni dari Farmasi UNER, ya, dan apotekernya juga dari Farmasi UNER. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk 8 kali pertemuan ke depan ini, saya harapkan teman-teman bisa mengambil sebanyak-banyaknya ilmu ya dari beliau. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung, ada yang mau didiskusikan, feel free aja untuk berdiskusi dengan Bu Melati dan dengan kami seperti itu. Jadi harapannya kalian mendapatkan banyak hal ya di kesempatan ini. Gitu. Oke. Oh ya, perlu diketahui bahwa kesempatan untuk mendapatkan perkuliahan dari praktisi ini agak kompetitif ya sekarang. Jadi Unipa kemarin tuh mengajukan sekitar 100 sekian ya yang diterima hanya 50% aja. Jadi alhamdulillah termasuk mata kuliah TKBA ini bisa di-approve seperti itu. Oke. Bu Melati, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Asti. Alhamdulillah baik, sudah balik Bu dari mudik. Sudah bahkan sudah on cuti. Oh, baik on cuti ya. Oke, mohon maaf lahir batin ya Bu. Oke. Oke, jadi nanti waktunya 1,5 jam ke depan ya Bu ya. Sekitar 90 menit nanti akan diisi oleh Bu Melati. Mungkin untuk sharing diskusinya di akhir atau langsung aja Bu? Boleh langsung aja kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan pada saat saya presentasi, tapi kalau misalnya mau menunggu di akhir juga silahkan. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung ya, bisa raise hand atau via chat, silakan. Kalau misalkan mau nanti sekalian setelah semua materi juga bisa. Jadi setelah akhir materi baru kita tanya jawab, gitu ya. Oke. Nggih, monggo Bu Melati, waktu dan tempat kami persilakan. Terus pasti saya sudah terlihat Bu Asti, teman-teman? Masih proses Bu. Nah, ini sudah terlihat. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asti dan teman-teman sekalian, seperti yang Bu Asti bilang, saya pernah bertemu dengan teman-teman angkatan 2019 ya Bu sebelumnya. Jadi ini masih
apa namanya file yang lama, tapi saya rasa ini masih relevan karena belum banyak perubahan yang ada di regulasi kosmetika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang regulasi kosmetika, teman-teman. Jadi, seperti yang kita tahu, karena kita tenaga kesehatan ya, jadi kita nggak pernah bisa lepas dari yang namanya regulasi. Baik dari sisi tenaga kesehatannya, kita sebagai apoteker nantinya, baik tenaga kesehatannya sendiri ada regulasi yang mengatur. Begitupun juga dengan manufacturingnya atau perusahaan atau company yang memproduksi yang berkaitan dengan kefarmasian atau kesehatan, baik itu obat, obat tradisional, kosmetika, maupun suplemen kesehatan, gitu ya. Nah, kita bahas tentang regulasi kosmetika. Ini nanti berpengaruh kepada teman-teman sekalian kalau misalnya mau bekerja di industri, skopnya ini sangat luas. Jadi kalau tergantung nanti dari skop industrinya. Jadi kalau misalnya industrinya besar, nanti akan ada spesifikasi bagi teman-teman yang bekerja di industri, bisa ditempatkan di R&D maupun bagian quality ataupun di bagian produksi. Kalau misalnya industrinya skalanya lebih kecil, biasanya cuma ada satu tenaga kesehatan, yaitu apoteker yang bertindak sebagai penanggung jawab yang skop pekerjaannya jadi coverage all, baik itu dari mulai developing new product, kemudian pengurusan perizinan maupun sampai kepada release produk for sale, gitu ya. Hmm. Outline untuk pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama kita harus tahu dulu tujuan pembentukan regulasi atau kenapa harus ada regulasi di bidang produksi untuk obat, kosmetika, dan juga obat tradisional. Terus kemudian ada kategori-kategorinya. Kemudian kita sedikit membahas apa sih sebenarnya kosmetika itu. Kemudian kita akan mulai membahas regulasi secara spesifik. Tujuan kenapa ada regulasi yaitu untuk menstandarisasi agar produk kosmetika yang dihasilkan itu aman, bermanfaat, dan bermutu. Jadi kita tahu setiap proses itu akan menghasilkan spesifikasi yang berbeda-beda, tergantung dari banyak hal yang mempengaruhi atau varian yang mempengaruhi kenapa quality produk itu berbeda-beda. Bisa dari bahan bakunya. Bahan bakunya itu juga tergantung dari originnya. Jadi kita misalnya dapat material itu buatan Cina, buatan India, kemudian buatan Amerika atau Eropa, itu nanti juga akan mempengaruhi CO-nya, itu akan juga mempengaruhi end produknya nanti. Belum lagi pada saat processing, kita beda mesin, beda parameter mesin pada saat proses itu juga akan mempengaruhi. Beda urutan mixing di kosmetik itu juga bisa mempengaruhi kualitas end product. Nah, makanya kenapa kita harus menentukan nih, menstandarisasi kualitas produk kita agar di akhirnya kita tahu nih parameter apa yang nanti bisa menjadi patokan produk itu menjadi produk yang dikategorikan sebagai aman, bermanfaat, dan bermutu. Nah, kemudian dengan dikeluarkannya produk yang aman tersebut, nah kita bisa memberikan perlindungan kepada konsumen karena di Indonesia ini perlindungan kepada konsumen ini sudah mulai banyak menjadi sorotan sejak adanya YLKI, jadi instansi atau institusi yang istilahnya mengcover terkait dengan customer satisfaction, dan ini juga akan menaikkan brand produk kita. Jadi banyak sekali sekarang ini kosmetik-kosmetik itu yang
istilahnya kita memanfaatkan review dari customer, testimoni. Nah, dengan adanya produk yang bermanfaat ini bisa memberikan perlindungan kepada konsumen dan sekaligus meningkatkan brand kita. Nah, dengan meningkatnya brand kita, maka meningkatkan daya saing produk. Jadi produk kita dibandingkan dengan kompetitor itu lebih aman, lebih oke. Jadi kepuasan customer itu nanti akan mempengaruhi bagaimana caranya dia mengeluarkan uang atau spend their money gitu ya. Jadi nanti bakal menguntungkan perusahaan karena dia akan selalu repeat order karena dia puas. Nah, yang perlu teman-teman ketahui tentang regulasi ini kita nggak perlu ngafalin gitu ya, karena banyak sekali produk-produk regulasi yang ada di Indonesia, baik itu dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, terus nanti belum regulasi-regulasi yang lain yang secara tidak langsung akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan kita. Jadi untuk beberapa regulasi kita hanya harus update aja. Nah, caranya gimana? Nah, kita harus tahu di mana sih cara mencari updatean-updatean terkait dengan regulasi itu. Jadi kalau untuk terkait dengan kualitas bahan baku, persyaratan mutu bahan baku, kosmetik, terus kemudian processing-nya yang di-cover dengan regulasi cara pembuatan kosmetika yang baik, terus kemudian nanti ada beberapa regulasi yang terkait dengan pada saat kita mendistribusikannya. Nah, itu nanti kita mencarinya hanya di situs ini aja. Jadi ada itunya. Nah, kita bisa mencarinya di situs jdihb.pom.go.id, tinggal masuk aja, ketik di sini. Terus kemudian akan muncul home seperti ini, gitu ya. Terus kemudian nanti di sini akan ada banyak apa fitur-fiturnya. Nah, kalau misalnya kalian bingung mau mencarinya seperti apa, tinggal ketik di subjeknya ini, klik kosmetika gitu. Atau nanti klik di sini. Nah, itu nanti akan keluar list-list regulasi terkait dengan kosmetika, baik itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, terus kemudian dikeluarkan oleh BPOM-nya sendiri, terus kemudian ada instansi-instansi atau stakeholder lain yang mempengaruhi gitu. Jadi, atau kalian spesifik mencari tentang misalnya regulasi tentang persyaratan cara pembuatan kosmetika yang baik. Jadi tinggal ketik di sini aja, nanti tinggal klik cari, baru kemudian akan muncul listnya. Nah, seperti ini. Jadi, kenapa saya bilang nggak perlu menghafal, karena ini banyak sekali regulasi atau peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu undang-undang, terus kemudian peraturan pemerintah ataupun peraturan kepala Badan POM. Nah, ini ada istilahnya grafiknya, berapa banyak sih peraturan yang sudah dikeluarkan. Nah, ini nanti beberapa komposisinya. Jadi di situ ada yang sudah disahkan gitu ya, ada juga yang masih berupa rancangan gitu. Nah, nanti yang berupa rancangan biasanya ada draftnya. Mereka akan menunggu para stakeholder yang lain, terutama dari industri, untuk melakukan hearing bersama. Nah, baru setelah dilakukan hearing, setelah dilakukan sosialisasi, baru regulasi itu diketok palu untuk diberlakukan. Nah, nanti akan muncul list yang seperti ini. Jadi dari nomornya, terus kemudian akan ada itu termasuk apa sih gitu. Terus kemudian topik terkait dengan regulasinya itu. Nah, kalau misalnya kalian mau download itu nanti tinggal cari seperti yang tadi saya bilang, akan muncul. Yang itu tadi hanya list, nggak bisa di-download. Nah, nanti akan muncul
yang bisa di-download seperti ini. Nah, ini klik yang di bagian icon PDF-nya ini kalian bisa download. Jadi ada keputusan kepala badan misalnya terkait dengan keamanan atau kemudian laporan Badan POM terkait dengan hasil audit atau audit surveillance ataupun post marketing surveillance-nya. Jadi biasanya setiap tahun mereka akan mengeluarkan post marketing surveillance. Jadi ada berapa banyak sih industri kosmetik yang ada di Indonesia, terus kemudian ada berapa yang tidak mematuhi peraturan terkait dengan baik itu CPKB, klaim, biasanya klaim ya. Gitu. Kebanyakan sih klaim, terus kemudian penandaannya dan lain sebagainya. Nah, jadi peraturan-peraturan atau regulasi yang pemerintah keluarkan itu melingkupi skopnya itu di siklus hidup produk. Kita tahu dari mulai produk itu di develop, di R&D, terus kemudian ada commercial production, itu kalau misalnya masuk ke bagian produksi, terus kemudian pada saat pendistribusian sampai dengan end user, yaitu kita sebagai pengguna produk tersebut. Nah, contohnya kalau kita ngomongin di R&D adalah misalnya nih ada persyaratan teknis bahan kosmetika. Jadi bahan-bahan kosmetika itu yang safety yang seperti apa, terus kemudian pada saat kita membuat suatu sediaan itu apa aja yang harus diperhatikan, ada beberapa komponen juga yang ada apa ya istilahnya restricted atau prosentase konsentrasi yang diperbolehkan gitu. Jadi ada beberapa bahan yang ada keterbatasan penggunaan secara konsentrasi untuk beberapa produk. Terus kemudian terkait teknis klaim kosmetikanya. Jadi kalau misalnya kita mau dari marketing misalnya suggest atau memberikan apa ya namanya, memberikan masukan bahwa oh sekarang yang lagi booming produk ini nih gitu. Nah kita kepingin klaimnya itu seperti apa gitu. Apakah cukup mencerahkan atau memutihkan dan lain sebagainya. Terus terkait dengan klaim juga bahwa misalnya kadang kalau di kosmetik itu juga ada klaim yang mencerahkan hanya dalam waktu berapa hari. Nah, itu diperbolehkan apa enggak oleh regulator atau BPOM-nya. Nah, itu nanti kita bisa review terkait dengan itu di peraturan tentang teknis klaim kosmetika. Terus kemudian ada peraturan tata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Jadi kalau misalnya di industri di bagian R&D itu biasanya include terkait dengan registrasinya juga. Jadi mulai dia develop produknya, studi pustaka, terus kemudian trial skala lab, trial skala pilot, nanti masuk ke bagian registrasi. Jadi bagaimana sih cara mendaftarkan kosmetika? Nah, ini kosmetika ini agak sedikit khusus pendaftarannya dibandingkan dengan obat dan juga obat tradisional karena kecepatan update atau kecepatan keluaran produk baru dari kosmetika ini sangat-sangat masif sekali. Jadi nanti kalian bisa masuk ke BPOM, di situ nanti kalau misalnya kalian mau melihat ini ada nggak nih nomor BPOM-nya itu kan biasanya ceklik BPOM. Kalian bisa lihat produk itu sudah terregistrasi oleh BPOM atau belum. Nah, di situ kalian juga ada grafiknya berapa banyak produk yang sudah terdaftar di BPOM. Nah, kalau kalian lihat di situ kosmetika ini paling banyak sendiri. Karena orang atau perusahaan yang bergerak di bidang kosmetika ini harus selalu melakukan inovasi-inovasi karena setiap tahun itu trennya akan berubah gitu. Baik itu dari segi terutama dekoratif ya. Kalau dekoratif kan tren make up itu juga berubah. Kalau misalnya di sini teman-teman yang perempuan gitu atau yang MUA
make up itu kan juga berubah, ada yang dulu bold, terus kemudian pastel atau no make up kayak gitu-gitu. Nah itu shade atau apa ya istilahnya shade warna itu kan juga akan mengalami perubahan gitu. Terus kemudian belum lagi bahan baku itu juga mempengaruhi. Dulu misalnya booming aloe vera, terus kemudian sekarang Sika, terus hyaluronic acid, sekarang yang lagi booming juga kolagen, hal-hal seperti itu. Nah itu juga mempengaruhi. Nah, notifikasi kosmetika ini hanya 7 hari kerja kita bisa langsung mendapat surat izin edar. Nah, itu bagaimana cara kita step-stepnya untuk registrasi itu nanti akan diatur dalam Perka Badan POM terkait dengan pengajuan notifikasi kosmetika. Terus kemudian belum lagi penandaan kosmetika yang tidak boleh harus komposisinya harus seperti apa, terus kemudian informasi apa aja yang harus tercantum di dalamnya, itu nanti diatur di dalam persyaratan teknis penandaan kosmetika ini. Nah, kemudian untuk commercial production-nya sendiri, yaitu GMP-nya itu juga harus tersertifikasi. Nah, itu kita harus mendaftarkan dulu. Jadi sebelum ada izin produksi dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, kita harus melakukan pengajuan sertifikasi CPKB ke BPOM. Nanti baru kemudian itu simultan kita gunakan untuk melakukan pengajuan izin produksinya, gitu. Terus kemudian ada pedomannya sendiri untuk CPKB-nya. Jadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat atau membangun suatu sistem di CPKB itu. Baik itu misalnya poin dari mulai manual mutu sampai dengan cara distribusinya, apa aja yang harus kita perhatikan itu ada semuanya di pedoman CPKB di Perka BPOM nomor 31 tahun 2020. Kemudian untuk izin produksi kosmetikanya, nah ini kalau kita ngomongin perusahaan kosmetik kategori golongan A, kategori A itu pengajuan perizinannya harus sampai ke Kementerian Kesehatan yang ada di Jakarta. Nah, persyaratan apa saja atau dokumen apa aja yang harus kita submit ke Kementerian Kesehatan itu nanti ada semua di Permenkes 1175 tahun 2010. Kemudian penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, kita tahu pada saat zamannya Pak Jokowi ini kan semuanya inginnya online ya, semuanya inginnya inline dalam satu apa ya istilahnya satu web gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengan OSS gitu, One Single Submission, jadi di situ nanti semua perizinan jadi satu. Jadi mulai dari kita harus mengajukan perizinan dulu ke kabupaten atau pemerintah kota atau kabupaten setempat untuk mendapatkan nomor izin berusaha. Terus kemudian nanti di situ kalian masuk lagi, kalian termasuk jenis industri yang mana. Kalau misalnya kesehatan, nanti akan linknya ke websitenya BPOM dan juga websitenya Kementerian Kesehatan. Jadi nanti dari situ, dari satu aplikasi itu, web aplikasi itu, nanti akan link ke masing-masing web aplikasi stakeholder terkait. Jadi sekarang lebih enak. Kalau dulu kan kita kalau misalnya mengurus izin produksi, kita masuk ke webnya Kementerian Kesehatan melalui Kemenkes gitu. Karena sekarang semuanya sudah online ya. Terus kemudian nanti kalau ngurus sertifikasi CPKB kita masuknya ke e-sertifikasinya BPOM gitu. Jadi masuk ke masing-masing web sendiri. Nah, sekarang ini kita tinggal masuk ke webnya si OSS itu, nanti dia akan ngelink tergantung dari jenis industrinya kita nanti apa gitu ya.
Nah, kalau untuk yang pendistribusian gitu, di skop distribusi, regulasinya apa aja sih gitu. Jadi mulai dari pengawasan periklanan kosmetik gitu. Jadi pada saat kita mau mengiklankan sebuah produk, baik itu untuk obat, tradisional, kosmetik, melalui hubungan badan POM terlebih dahulu gitu. Jadi ada satu surat badan POM yang khusus khusus mengelola masalah periklanan. Jadi kita biasanya submit dulu storyboard terkait dengan iklan itu seperti apa. Nanti BPOM akan istilahnya mengkoreksi atau mereview storyboard itu, baru kita bisa membuat iklannya, terus kemudian baru tayang gitu. Karena takutnya kalau terutama untuk kosmetik ini yang ditakutkan adalah terjadinya overclaim gitu. Jadi kalau kosmetik ini kan sebenarnya sediaan yang digunakan untuk luar tubuh yang nanti kita bahas sedikit. Nah, itu kan tidak boleh ada klaim-klaim tertentu yang tidak istilahnya kosmetik sebenarnya tidak bisa memberikan fungsi ke arah sana gitu. Nah, takutnya terjadi overclaim, makanya BPOM akhirnya memutuskan kenapa periklanan itu juga harus dilakukan pengawasan. Kemudian ada monitoring efek samping kosmetika, karena sekarang ini BPOM sedang gencar-gencarnya menggalakkan pharmacovigilance, baik itu di obat, kemudian di obat tradisional maupun di kosmetik. Jadi kan kadang karena keterbatasan referensi standar terkait dengan efek samping, jadi efek samping itu kadang keluar berapa tahun setelah produk itu di launching, dan itu juga subjektif kan kadang gitu. Jadi tergantung dari masing-masing orang. Jadi mungkin dia ada istilahnya apa ya, sensitivitas terhadap bahan-bahan tertentu gitu. Jadi alergi terhadap bahan-bahan tertentu. Nah, itu biasanya muncul di beberapa tahun setelah penggunaan. Nah, itu bisa saja terjadi. Makanya BPOM sangat menggalakkan sekarang itu yang namanya farmakovigilans. Jadi fungsi terkait dengan monitoring efek samping itu nanti baru kita submit ke, bisa memberikan informasi kepada pemerintah. Biasanya kalau kosmetik itu apa aja sih efek sampingnya, terus itu dikarenakan apa gitu. Jadi akan ada studi-studi lanjutan terkait dengan itu. Terus kemudian kriteria dan tata cara penarikan dan juga pemusnahan kosmetika. Jadi kalau misalnya ada temuan baik itu di industrinya sendiri maupun dari BPOM terkait dengan post-market surveillance. Jadi biasanya kalau dari industrinya sendiri menemukan deviasi atau penyimpangan pada produk itu, nah itu nanti akan ada keputusan apakah produk itu mau di-recall atau enggak, atau di-recall itu ditarik. Bisa juga itu dari pemerintah. Jadi BPOM melakukan sampling terhadap beberapa produk yang ada di pasaran. Terus kemudian kalau misalnya itu tidak sesuai dengan persyaratan quality and product, nanti dia akan bersurat kepada perusahaan itu. Nah, di situ nanti ada disposisinya BPOM apakah produk itu bisa ditarik, dilakukan penarikan atau enggak. Nah, penarikannya sendiri itu juga apakah hanya terkait dari batch itu aja atau beberapa batch before dan after batch yang istilahnya di suspend itu gitu. Terus bagaimana caranya kita melakukan penarikan, itu semuanya ada di Perka BPOM.
bagaimana cara kita melaporkan bahwa kita sudah menarik, terus kemudian berapa hasil tarikannya, itu semuanya direkonsiliasi dan kemudian disubmit untuk laporan ke BPOM. Nah, pada saat pemusnahan itu juga kita juga setelah di recall kita nggak boleh yang memusnahkan sendiri. Perusahaan atau company-nya itu memusnahkan sendiri. Jadi kita harus bikin semacam berita acara gitu, terus kemudian kita submit ke Badan POM dan juga Balai POM setempat. Nah, pemusnahannya itu nanti menunggu koordinasi dengan Balai POM setempat untuk dilakukan istilahnya apa ya? Balai POM setempat menjadi saksi pemusnahan gitu. Jadi nanti di berita acaranya itu ada signing dari perusahaannya sendiri dan juga saksi, salah satunya yaitu petugas dari Balai POM setempat. Nah, kita overview kosmetik sedikit. Jadi seperti yang teman-teman sudah dapatkan di perkuliahan, kosmetika itu hanya digunakan untuk bagian luar tubuh aja. Baik itu di epidermis, rambut, kuku, dan lain-lain, termasuk di gigi mukosa, meskipun di bagian mulut itu juga kita anggapnya masih di bagian luar tubuh. Nah, fungsinya adalah membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan. Ini salah satu fungsi kalau kosmetik dekoratif ya. Kosmetik dekoratif itu kosmetik untuk make up. Jadi lipstick, lip tint kayak gitu-gitu, terus kemudian eyeshadow, nah itu termasuk dekoratif. Dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi memelihara tubuh. Jadi tidak boleh ada klaim menyembuhkan atau merubah kondisi organ atau tubuh. Ya, merubah ini dalam artian apa ya? membuat eh, membuat perbedaan pada struktur organ kulit kayak gitu, merusak dan lain seperti eh, melanin, tahu dari apa? Itu kan mengandung obatnya itu menghambat fungsi enzim. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau ada perubahan di fungsi fisiologis tubuh itu tidak boleh diklaim untuk kosmetik. Jadi itu nanti masuknya ke obat. Nah, ini target set dan tujuan penggunaannya. Jadi kalau epidermis itu hanya untuk perawatan aja. Terus kemudian untuk rambut itu juga bagian luar, makanya hanya ke shampoo, hair conditioner, dan perawatan rambut. Jadi kalau untuk apa namanya produk-produk yang untuk menumbuhkan rambut atau kemudian alopecia tahu ya, menumbuhkan rambut atau untuk mengobati apa masalah-masalah rambut itu tidak boleh. Jadi harus hanya sekedar di pemakaian luar, shampoo, hair conditioner hanya untuk mencuci, membersihkan dan lain sebagainya. Nah, kalau kuku ada nail color, kemudian bibir ya, lipstick, lip balm, terus ada serum dan lain sebagainya. Nah, ini untuk organ genital luar itu biasanya ada feminine hygiene. Nah, itu hanya untuk bagian luar tubuh aja, tapi kalau misalnya untuk mengobati keputihan dengan suppositoria dan lain sebagainya sampai masuknya, nah itu tidak diperbolehkan termasuk dalam kategori kosmetik. Jadi harus masuk ke obat. Nah, untuk gigi dan mukosa mulut itu hanya sekedar untuk pasta gigi dan juga mouthwash saja. Nah, tujuan penggunaannya tadi sudah kita bilang di awal sesuai dengan definisi kosmetiknya, yaitu membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, terus kemudian melindungi dan memelihara tubuh, gitu ya. Jadi tidak untuk mengobati karena kosmetik bukan obat. Jadi kalau ada bahan baku termasuk dalam bahan kimia obat nanti masuk kategori obat. Nah, itu tidak boleh diproduksi oleh perusahaan kosmetik. Jadi harus bekerja sama dengan perusahaan farmasi. Nah, terkait dengan klaim kosmetika, jadi
klaim kosmetika ini harus merupakan informasi yang sangat jelas di situ terkait dengan manfaatnya apa, keamanannya bagaimana, dan juga pernyataan-pernyataan lain yang sudah diatur. Nah, ini caranya bagaimana kita bisa membreakdown bahwa oh ini termasuk kosmetika nih. Oh, dengan klaim seperti ini nggak boleh nih masuk kosmetika. Nah, ini ada sedikit kisi-kisi atau checklist. Jadi nanti kalau misalnya kalian membuat suatu kosmetika bingung, ini produk saya ini klaimnya bisa sampai seperti apa sih? Nah, itu nanti bisa berpatokan pada kisi-kisi ini. Jadi kalau jawabannya iya, berarti kalian lanjutkan sampai ke bawah. Nah, itu termasuk dengan produk kosmetik. Tapi kalau bukan, berarti dia produk yang lain gitu. Jadi bisa obat, bisa yang lain. Nah, ini salah satu klaim yang diizinkan. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu krim untuk baby, nah itu hanya ini aja. Jadi membersihkan, terus kemudian melembutkan seperti itu ya, mengurangi rasa gatal. Nah, nanti kalau misalnya ada klaim terkait dengan misalnya melembutkan dalam waktu berapa lama, nah itu juga harus dibuktikan gitu. Berapa lamanya itu harus ada kajian-kajian atau riset-risetnya. Nah, ini klaim yang tidak diizinkan yaitu pada saat kita membuat sediaan untuk perawatan kulit, nah itu ini mengembalikan perubahan fisiologi atau kondisi degenerasi yang disebabkan oleh faktor usia, menghilangkan bekas luka. Nah, makanya beberapa produk stretch mark atau klaimnya untuk apa namanya, memperbaiki luka bakar, struktur kulit, dan lain sebagainya itu bisa saja masuk ke dalam obat. Terus untuk sediaan perawatan gigi, nah itu tidak boleh mengobati atau mencegah abses pada gigi. Jadi hanya untuk membersihkan saja seperti yang apa pasta gigi tadi. Untuk deodoran menghambat total keringat. Jadi tidak boleh ada hambatan total keringat karena sekali lagi kalau kalian belajar fisiologis tubuh, keringat itu tetap harus dikeluarkan gitu. Karena itu merupakan reaksi tubuh untuk mendetoks. Terus kemudian untuk wewangian itu meskipun ada beberapa aromaterapi sebenarnya untuk mempunyai fungsi merelief atau seperti ini efek afrodisiak. Nah, itu meskipun seperti itu kan kembali lagi ya tadi saya bilang itu bersifat subjektif dan tidak boleh diklaim gitu. Jadi untuk indikasi penggunaan dan lain sebagainya itu tidak boleh ada di kosmetika. Nah, ini kalau misalnya kalian melihat produk-produk kosmetika, nah itu ada nomor izin edarnya NA dan juga diikuti oleh 11 digit angka. Nah, NA itu notifikasi, A itu benuanya atau di mana dia diproduksi. Jadi kalau kita di Indonesia itu Asia, jadi produk-produk yang ada di Indonesia pasti NA semua. Nah, 11 digit berikutnya adalah digit 12 adalah kode negara Indonesia, kemudian digit 3 dan 4 adalah tahun notifikasi, tahun produk itu diregistrasikan, kemudian 5 sampai 6 adalah kelompok produknya, apakah itu tadi dia termasuk perawatan kulit, perawatan gigi dan mukosa dan lain sebagainya ya. 7 sampai 11 adalah nomor urut notifikasi. Ya, ini tadi yang saya bilang kenapa produksi kosmetika sampai masif sekali kan karena itu BPOM menyediakan berapa ini? 5 digit ya. Sampai 5 digit untuk urutan notifikasi. Masa berlaku notifikasi ini sangat pendek. Beda dengan obat dan obat tradisional. Kalau di obat dan obat tradisional itu biasanya 5 tahun, tapi kalau notifikasi ini 3 tahun karena dia harus direview lagi, di-renew lagi gitu ya. Nah, untuk penandaannya sendiri ada beberapa yang harus ada, yang harus
istilahnya dicantumkan, jadi ada nama kosmetiknya, terus kegunaannya apa, cara menggunakannya bagaimana, sampai dengan peringatan dan perhatian. Nah, sekarang ini selain dengan nomor notifikasi, BPOM mengeluarkan tuh di barcode. Jadi kalau misalnya kalian sekarang ini gampang, kalau kalau dulu kan ngecek itu kayak harus input apa namanya istilahnya input nama produknya ataupun nama produsennya, nyari dulu di web dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian tinggal scan to di barcode yang biasanya ada di kemasan, nanti akan muncul langsung di situ bahwa oh ini nomor izin edarnya NA berapa. Nah, itu udah udah mudah sekarang gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi harus ada mereknya. Nah, ini ketentuan font, kemudian ukuran. Nah, itu juga biasanya mereka review. Kalau misalnya merek itu harus lebih besar daripada informasi yang lainnya. Nah, ini variannya. Jadi biasanya kan kalau kosmetik ada beberapa varian ya, banyak sekali gitu. Nah, itu setelah merek baru dicantumkan variannya apa. Kemudian bentuknya, jadi apa, hand and body gel atau krim, nah itu dicantumkan juga netonya. Kemudian di sini ada kegunaannya apa. Nah, kalau misalnya mencantumkan misalnya mengandung 10 kali serum vitamin C dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus dibuktikan dengan riset dan juga pengujian-pengujian yang tentu saja harus mendukung klaimnya ya. Terus kemudian ada peringatan dan perhatian di situ. Jadi kalau misalnya dia mengandung alergen yang kemungkinan besar bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang, nah itu juga harus dicantumkan. Terus kemudian komposisi mulai dari terbesar dan terkecil. Nah, ini meskipun tidak kalau di kosmetik kan tidak pernah ada kandungan konsentrasinya berapa. Nah, ini karena di kosmetik ini kita tahu, kalau kalian baca di packaging kosmetik pasti banyak bahan baku yang ada di situ. Puluhan bahkan bisa sampai 20 bisa gitu. Meskipun pada saat kita memproduksi itu misalnya cuma butuh 0,1%, butuh 0,2%, itu tetap harus dicantumkan semua. Terus kemudian cara penggunaannya seperti apa, negara produsennya tetap harus ditulis ya. Kemudian ada notifikasi di situ. Nah, ini yang saya maksud tuh di barcode yang dikeluarkan oleh BPOM. Jadi kalian tinggal scan di sini, nanti akan muncul atau keluar nomor izin edarnya atau nomor notifikasinya gitu. Jadi nggak usah yang harus input dulu masuk ke webnya POM, cek klik, terus kemudian input nomor notifikasi atau nama produk atau nama produsen. Nah, penandaan khusus. Nah, ini misalnya ada beberapa kosmetik yang menggunakan bahan-bahan yang khusus, itu juga harus disertakan dalam penandaannya. Misalnya mengandung babi terkait kolagen, kayak gitu-gitu, itu juga harus disertakan kolagennya itu berasal dari apa. Terus kemudian kalau untuk yang bentuk sediaan aerosol, misalnya, yaitu harus dicantumkan penggunaannya tidak boleh berdekatan dengan api karena nanti bisa membuat kemungkinan terbakar dan lain sebagainya. Terus mouthwash dan fluoride, nah itu ada beberapa ketentuan yang harus diikuti juga. Tabir surya, AHA, terus pemutih gigi untuk bleaching dan lain sebagainya. Nah, itu juga. Nah, atau kosmetika kit. Kosmetika kit itu biasanya kalian melakukan bundling untuk di penandaan. Jadi beberapa kan ada bundling misalnya apa ya, kalian mau membuat produk bundling dari mulai essence, serum sampai kemudian krim misalnya gitu. Nah, itu dalam satu penandaan itu
baik untuk serum, esen maupun krimnya harus disertakan atau dicantumkan. Kemudian untuk maklun, toll manufacturing, nah ini buat teman-teman nanti yang mau istilahnya jiwa entrepreneurnya ada, jadi mau membuat suatu produk sendiri. Nah kita nggak perlu yang susah-susah untuk membuat industrinya, karena kalau kita membuat industrinya itu agak agak apa ya? Agak lumayan investasinya karena ya itu ribetnya juga karena yaitu harus menggaji apoteker sebagai penanggung jawab, terus kemudian belum lagi investasi terkait dengan mesin, kemudian investasi terkait dengan registrasinya yang memakan waktu yang ya cukup lumayan karena harus sertifikasi dulu, kemudian izin produksinya, baru bisa produksi. Nah itu kalau nggak mau ribet, nah itu kita bisa maklun. Jadi sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan kosmetik yang menerima maklun. Nanti formulanya bisa dari kita ataupun dari mereka, kita tinggal packagingnya aja atau mereknya aja. Nah itu nanti harus dicantumkan juga di penandaan. Misalnya nih, Citra tadi ya, Citra misalnya diproduksi oleh Unilever untuk perusahaan apa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan itu pada penandaan, ya itu biasanya produk maklun. Jadi yang diproduksi untuk, nah PT itu memaklunkan produksinya kepada PT yang lain. Nah, untuk izin produksi, kalau untuk yang kosmetik ada 2 golongan ya. Jadi ada A dan B. Nah, kalau untuk yang A ini yang tadi saya bilang di awal itu perizinannya harus sampai ke Kemenkes yang ada di Jakarta. Nah, ini meliputi semua jenis atau kategori kosmetik bentuk sediaan boleh di situ. Tapi karena itu tadi bisa memproduksi semuanya, maka apoteker yang menjadi penanggung jawabnya. Kemudian harus memiliki fasilitas laboratorium meskipun pengujian yang dilakukan itu masih sangat sederhana, itu boleh, tapi tetap harus ada fasilitas pengujiannya. Kemudian wajib menerapkan CPKB. Nah, terus kemudian ada golongan B. Kalau golongan B ini karena memproduksi beberapa bentuk sediaan yang sederhana, jadi di regulasi masih memperbolehkan TTK sebagai penanggung jawab. Terus kemudian untuk menggalakkan CPKB diimplementasikan di semua industri. Sekarang ini BPOM istilahnya mempunyai program CPKB bertahap gitu ya. Jadi golongan B itu tidak harus memenuhi seluruh poin dalam CPKB. Jadi misalnya di sini implementasi CPKB-nya itu hanya sekitar sanitasi dan dokumentasi, which is itu yang istilahnya itu poin yang sangat penting gitu. Yang benar-benar poin yang terpenting aja yang dalam CPKB yang harus diimplementasikan. Nah, ini yang saya bilang dia tidak bisa memproduksi semua jenis bentuk sediaan, terutama untuk bayi, karena bayi ini kan sangat sensitif kulitnya. Jadi persyaratan kualitas untuk produk-produk bayi itu memang sangat strict sekali. Terus kemudian untuk senyawa sediaan yang mengandung antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit dan tabir surya itu juga tidak boleh dilakukan oleh perusahaan golongan B. Oke, sekian saja Bu Asti dan teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo langsung saja. Oke, baik, terima kasih Bu Melati. Sudah cukup ini ya, cukup lengkap ya dari Bu Melati terkait dengan regulasi kosmetik. Sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan.
Ya, ada. Silakan teman-teman. Dari Iya, Adela, raise hand. Silakan Adel. baik. Terima kasih Bu Asti atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan Bu Melati, saya Adela dari kelas A. Jadi sebelumnya saya mungkin izin bertanya terkait regulasi kosmetika. Untuk pembaruan regulasi itu tersendiri, entah itu peraturan BPOM, UU, maupun mungkin Permenkes dan lain sebagainya, terkait entah itu produksi, distribusi, maupun bahan-bahannya, itu apakah ada ini ya Bu, pemantauan untuk perbaruan regulasi gitu. Mungkin kayak, oh di tahun sekian itu kandungan ini masih boleh digunakan untuk kosmetika, sedangkan sepertinya tahun sekarang tuh mungkin orang-orang lebih sensitif jika menggunakan bahan ini. Nah, untuk pemantauan kayak kondisi-kondisi seperti itu dan pembaruan regulasi baik UU dan lain-lain itu apakah ada mungkin kayak setiap berapa tahun sekali atau seadanya apa ya? Mungkin kalau ada oh ini baru muncul nih ada kasus. Nah, itu baru nanti kita perbarui lagi regulasinya atau memang ada pemantauan tersendiri untuk pembaruan regulasinya. Seperti itu Bu Melati. Terima kasih. Oke, eh, salam kenal juga, Andel. Eh, Kalau untuk regulasi, tidak ada batasan harus berapa tahun untuk direview ya. Eh, Cuma kalau sekarang itu kan BPOM menyesuaikan karena mungkin zamannya anak-anak muda ya. Jadi kalian bisa follow Instagramnya juga di Ditrek OTSK. Itulah nanti di situ kayaknya di bagian bio-nya itu ada link Sadewa atau apa gitu ya, saya lupa. Nah itu dari situ nanti kita kayak ada notifikasi karena Sadewa itu istilahnya eh, apa ya seperti adminnya di Direktorat Registrasi. Nah itu nanti akan ada notifikasi yang masuk. Misalnya kalau kita daftar di Sadewa itu, kita akan di follow up terkait dengan perkembangan regulasi. Jadi kalau misalnya BPOM mengeluarkan regulasi, nah itu nanti di situ dia akan muncul notifikasi by WA itu, baik itu masih dalam proses hearing, misalnya kita mau ikut nih konsultasi publiknya gitu. Jadi bagaimana caranya mereka membahas tentang regulasi itu sebelum diberlakukan, apa aja yang menjadi keberatan, misalnya nih keberatan stakeholder di bagian industri selaku pelaksana regulasi itu. Nah itu eh, kalian boleh ikut di situ. Jadi dia akan ada pemberitahuan baik itu Zoom, baik itu melalui online maupun offline. Terus kemudian jika regulasi itu sudah diberlakukan, nanti dia akan muncul lagi pemberitahuan by WA itu bahwa regulasi itu sudah mulai diberlakukan dan kamu dapat mengaksesnya di JDIH misalnya seperti itu. Nah, untuk terkait dengan larangan-larangan, itu biasanya BPOM itu kan tidak hanya bergerak sendiri ya. Jadi eh, ada beberapa stakeholder terkait dengan regulasi, eh, bisa itu dari standarisasi munculnya terkait dengan itu tadi temuan bahwa oh ini dilarang atau enggak. Nah, itu biasanya munculnya di bagian standarisasi. Nah, itu mereka biasanya mengkaji evaluasi baik itu dari data-data farmakovigilan yang sudah dilaporkan ataupun dari kasus-kasus yang ada di luar misalnya ya kayak kemarin contohnya pada saat propylene glycol atau dari kajian-kajian aktif apa sivitas akademika. Jadi ada beberapa stakeholder yang bekerja sama di bagian standarisasi baik itu dari regulasinya, perkembangan dari misalnya negara kan BPOM mempunyai kerjasama dengan negara-negara lain istilahnya sesama BPOM tapi di negara lain yang itu mereka update oh
di sini ternyata udah dilarang nih, di sini masih belum. Nah, itu nanti lebih lengkapnya kalau misalnya kalian bisa atau mau baca di ada ASEAN Cosmetic Directive atau apa gitu, ACD biasanya kita menyebutnya. Nah, itu harmonisasi ASEAN terkait dengan regulasi kosmetika. Nah, nanti di situ ada beberapa ada beberapa kandungan bahan baku yang misalnya di beberapa negara ASEAN yang tidak sama gitu. Jadi di Indonesia dia boleh nih sekian persentase konsentrasinya, tapi kalau misalnya kita ngomongin di Thailand atau di Malaysia atau di Singapura itu dia harus cuma segini kandungannya. Nah, itu semuanya ada di ASEAN Cosmetic Directive itu. Nah, jadi nggak ini ya, nggak ada pakem itu harus berapa lama. Cuma ya itu tadi, mereka kan biasanya ada eh, apa ya istilahnya, kajian performance kerjanya di masing-masing direktorat. Nah, itu nanti yang setiap tahun itu mungkin yang akan memberikan usulan apakah ada regulasi yang harus direvisi dan lain sebagainya gitu. Nanti di JTIH sendiri juga biasanya apa ya, subjek subjek regulasinya kalau misalnya dia merevisi regulasi yang sebelumnya nanti ada di subjeknya. Jadi misalnya merubah peraturan peraturan kepala badan nomor sekian tahun sekian tentang kayak gitu. Jadi kalau misalnya suatu regulasi yang baru itu dikeluarkan untuk merevisi, memperbaiki atau melakukan larangan terhadap regulasi yang sebelumnya, biasanya di subjek peraturannya ada. Gitu aja ada atau ada yang masih dibingungkan? Sudah, Bu Melati. Terima kasih banyak atas jawaban. Sama-sama. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan. Mumpung ada pakarnya di sini. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Saya Nuril Ifada Laila Bustini, Oke. kelas A Farmasi. Ini saya mau izin bertanya. Tadi kan dijelaskan nih ya, Bu, bahwa di kemasan itu ada nomor notifikasinya, kemudian ada barcode-nya dan sebagainya kan ya, Bu. Iya. Lalu sepertinya, mohon maaf Bu, apabila saya kelewat tadi dalam memperhatikan, apakah di kemasan itu beberapa syaratnya harus ada kayak kontraindikasi antara bahan baku. Karena seperti yang saya ketahui bahwa kemarin-kemarin ada kasus di dunia kosmetik atau skincare itu bahwa ada bahan baku yang ketika dicampur dengan bahan lain itu malah berinteraksi. Nah, sedangkan di kemasan pada skincare-nya tersebut tidak mencantumkan kayak oh ini tidak harus dicampur dengan bahan baku yang lain. Contohnya kayak retinol, niacinamide, kayak niacinamide dengan vitamin C gitu kan seperti yang saya baca itu kan tidak boleh dicampur dengan vitamin C apalagi dengan suhu lebih dari 100 derajat gitu kan ya Bu. Sedangkan di Indonesia mungkin suhunya tidak akan sampai seperti itu. Cuma ada beberapa eh, pemakai yang mungkin karena terlalu banyak terpapar oleh bahan-bahan yang lain sehingga ada interaksi antara bahan-bahan tersebut gitu loh Bu. Nah, pertanyaannya apakah nanti akan ada peraturan bahwa di kemasan itu harus mencantumkan kontraindikasi antara bahan baku. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Bu, tadi kan definisinya aja dia itu tidak boleh merubah bentuk fisiologis dari tubuh ya Bu. Sedangkan sekarang itu di Indonesia banyak oknum yang melakukan peracikan atau memformulasikan bahan baku itu dengan klaim kosmetiknya itu
dapat mengurangi dapat memudarkan straight match atau dapat menyembuhkan secara total. Sedangkan yang saya ketahui bahwa straight match tersebut tidak dapat dihilangkan. Kalau untuk pudar mungkin bisa ya Bu, tapi tidak mungkin 100%. Karena banyak penelitian yang telah melakukan mungkin dari baby oil atau eh, minyak kelapa dan sebagainya kayak gitu. Nah, dari BPOM sendiri bagaimana nih Bu pemantauan untuk atau tindak lanjut untuk oknum-oknum yang mungkin masih meracik abal-abal kayak gitu Bu. Terima kasih. Iya, oke, salam kenal juga Nuril. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan kontraindikasi atau inkompatibilitas bahan, nah itu di perhatian dan kan di situ ada perhatian dan peringatannya, tapi itu tidak merujuk kepada inkompatibilitas bahan karena kalau misalnya inkompatibilitas bahan itu terjadi berarti sudah salah dari awalnya dari research-nya. Jadi pada saat kita melakukan develop suatu new product itu kan R&D sudah pasti memperkirakan, oh ini bahan A kalau dicampur dengan bahan B inkompatibilitas atau enggak gitu. Nah dari situ kalian sudah itu nggak sih? Sudah ada praktikum kan ya untuk pembuatan sediaan solid, terus kemudian apa semi solid dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita membuat suatu sediaan itu kan pasti kita tahu dulu nih tujuannya apa. Nah, dari indikasi yang kita inginkan, kita kan akan mencari bahan-bahan untuk menunjang indikasi tersebut. Nah, kemudian kita melakukan studi pustaka dari masing-masing bahan. Nah, itu kan sudah kelihatan nih apakah akan terjadi inkompatibilitas pada saat kita mengkombinasikan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, dari situ kita sudah harus bisa melakukan antisipasi bahwa oh kita tidak boleh nih melakukan pencampuran dengan bahan A. Atau kalau enggak kita cari alternatifnya supaya kita pengennya tetap ada bahan yang mempunyai fungsi itu. Nah kita cari bahan lain yang tidak menimbulkan inkompatibilitas dengan istilahnya main ingredient-nya kita. Jadi apa nih yang mau ditonjolkan main ingredient-nya gitu. Terus kemudian terkait dengan pada saat mixing atau pencampuran itu terjadi deviasi dan lain sebagainya itu juga harus bisa sudah diperkirakan di R&D, harus sudah bisa dipastikan atau diantisipasi oleh R&D-nya. Bagaimana cara kita mencampurnya, berapa parameter mesinnya, kalau misalnya dia menggunakan heating. Nah, urutan pencampuran itu juga kadang mempengaruhi. Yang bahan A harus dilakukan pencampuran terlebih dahulu, baru bahan B atau yang lainnya. Nah, jadi harus sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Nah, beda lagi kalau misalnya end user-nya yang melakukan apa ya istilahnya, melakukan penggunaan secara apa ya? Secara tidak ada pengetahuan di situ. Jadi misalnya nih, kamu menggunakan serum A dengan serum B secara bersamaan tanpa ada jeda waktu penggunaan. Nah, itu beda lagi. Nah, itu biasanya industri melakukan sharing knowledge. Nah, itu biasanya teman-teman bisa dapat di masing-masing webnya itu biasanya ada apa istilahnya ada artikel dan lain sebagainya untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Jadi dia akan membahas produknya apa, komposisinya apa, fungsinya apa, terus kemudian manfaat menggunakan produk ini itu apa dan cara penggunaannya. Atau biasanya mereka nggak secara langsung melakukan itu, tapi memberikan pengetahuan bahwa ada kalau misalnya menggunakan produk A dengan bahan A, nah itu kalian tidak boleh nih langsung melakukan atau langsung menggunakan produk B dengan bahan B. Jadi harus ada jeda waktu penggunaannya dulu gitu. Jadi BPOM tidak melakukan istilahnya tidak melakukan pembatasan itu pada penandaan. Jadi itu harus sudah diantisipasi oleh R&D dari
perusahaan itu sendiri. Dan lagi untuk notifikasi teman-teman, jadi karena notifikasi ini 7 hari kerja sudah keluar izin edarnya, jadi untuk kosmetika ini BPOM apa ya, menyerahkan penilaian kualitas dan keamanan produk itu pada industrinya sendiri. Gitu. Jadi beda dengan obat dan juga obat tradisional. Jadi kalau obat dan obat tradisional kita harus submit banyak dokumen, terutama untuk studi referensi terkait dengan khasiat, terus dan keamanan bahan dan lain sebagainya, terus cara pembuatan dan lain sebagainya itu harus disubmit dulu baru kita dapat izin produksinya. Nah itu yang timeline-nya jadi sangat panjang di obat dan obat tradisional karena BPOM harus mereview dulu bahan bakunya ini aman enggak sih, terus proses produksinya seperti apa, terus kemudian quality end produknya seperti apa. Nah, untuk yang kosmetik ini semuanya diserahkan kepada industrinya sendiri. Nah, makanya di kosmetik nanti kalau misalnya kalian kerja di perusahaan kosmetik ada lagi yang namanya product information file atau dokumen informasi produk DIP. Nah, jadi nanti BPOM akan melakukan audit terhadap DIP. Tapi pada saat kalian melakukan registrasi, itu dia tidak ada mereview bahan yang kalian gunakan, proses produksinya seperti apa. Cuma untuk bahan-bahan yang tadi seperti yang Adel tanyakan, apakah ada pembatasan, larangan, dan sebagainya. Nah, itu dia sudah di awal dia di websitenya itu sudah ada pembatasannya dulu. Atau dia bikin semacam log gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan bahan A, BPOM atau di Indonesia itu mempunyai ambang batas atas konsentrasi. Kalau kalian melebihi, kalian nggak bisa daftar. Atau di situ pada saat kalian klik atau input konsentrasi yang melebihi yang dipersyaratkan oleh BPOM, maka itu ada notifikasi bahwa oh kalian kelebihan nih gitu. Gitu. Jadi tidak ada review terkait dengan keamanan produk. Terus untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi apa Nurul? Ini banyaknya oknum-oknum yang Oh mengklaim ya, bahwa produknya itu oke. Jadi sebenarnya BPOM itu kan mempunyai kegiatan performance kerjanya itu salah satunya adalah pengawasan pada post marketing surveillance-nya si produk. Jadi pada saat dia sudah di launching, nanti dia akan sampling itu di pasaran, apakah itu sesuai dengan yang dipersyaratkan apa enggak gitu. Nah, dari situ nanti dia akan ada temuan-temuan apakah sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai dia akan berkirim surat teguran gitu ke perusahaannya. Tapi seperti yang Nuril ketahui kalau BPOM itu mempunyai keterbatasan SDM, sedangkan kita ini produksi kosmetik itu kan sekian banyak ya. Makanya kenapa kosmetik registrasinya notifikasi karena dia juga kewalahan mereview semua dokumen itu. Makanya terus untuk yang kosmetik semuanya istilahnya dia berbagi tanggung jawab dengan industri. Nah, dengan banyaknya kosmetik yang beredar, apalagi yang sekarang ya dengan adanya banyak e-commerce, terus marketplace, semua kosmetik luar boleh masuk dan lain sebagainya. Nah, itu istilahnya kita berbagi tanggung jawab juga berbagai stakeholder, baik itu dari regulasi, kemudian dari industri maupun dari end user-nya. Jadi kenapa akhirnya pilihannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat supaya yaitu tadi BPOM tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kan itu juga banyak sekali industri-industri kosmetik yang baru bertumbuh ya. Gitu. Jadi biasanya mereka bekerja sama, jadi industri kalau misalnya menemukan ada penyimpangan dan lain sebagainya itu
melaporkan kepada BPOM, dan BPOM juga mengharapkan masyarakat juga aktif untuk melaporkan. Jadi itulah kenapa dia juga membuat tuh di barcode supaya masyarakat itu juga pintar kalau misalnya ada produk-produk yang masuk yang istilahnya belum terregistrasi BPOM dan lain sebagainya, berarti BPOM belum melakukan pengkajian terhadap keamanan produk itu gitu. Jadi terkait dengan produsen-produsen yang nakal itu nggak hanya terjadi di kosmetik, di obat tradisional juga banyak. Cuma karena keterbatasan itu tadi, jadi ada pembagian tanggung jawab di antara stakeholder. Jadi kalau ada laporan, dia pasti akan tindak lanjuti dengan misalnya ada teguran, penutupan fasilitas produksi, pencabutan izin edar, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada izin edarnya ya, produknya ya, gitu. Tapi selama dia tidak menemukan dan tidak ada laporan, nah itu ada beberapa, mungkin kalau kita melihatnya ya, ada beberapa miss di situ. Jadi pasti kita akan menyalahkan regulatornya. Ini kenapa sih kok masih banyak gitu? Karena ya itu tadi dia tangannya nggak nyampe karena ada keterbatasan SDM. Makanya kita sebagai pengguna end user itu juga harus ikut aktif mendukung fungsi pengawasannya BPOM. Jadi kalau misalnya Nuril mengetahui bahwa ada produk dengan produsen tertentu yang misalnya masih menggunakan merkuri, klaimnya berlebihan, putih dalam sekejap kayak gitu-gitu, nah itu di-submit aja laporannya ke BPOM, nanti insya Allah akan ditindaklanjuti. Karena kan kalau misalnya kita juga update di BPOM kan juga banyak ya temuan-temuan yang pemusnahan kosmetik yang sudah dilakukan oleh BPOM gitu. Tapi karena yaitu tadi kerannya terlalu lebar gitu, jadi banyak sekali kosmetik yang masuk, jadi dia tidak bisa melakukan pengawasan, tidak bisa melakukan fungsi pengawasan secara maksimal gitu. Gitu aja, Nuril, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Bu, terima kasih penjelasannya sangat sangat ini Bu, sangat jelas dan dapat diterima. Terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi terkait dengan regulasi? Nanti ini insya Allah akan bermanfaat bagi kalian kalau misalnya bekerja di perusahaan kosmetik, karena apalagi di bagian R&D ya. Kalau di bagian QA kan paling terkait dengan regulasi sertifikasi, terus kemudian cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar seperti apa. Karena nanti pada saat inspeksi surveillance untuk resertifikasi CPKB itu biasanya yang berhadapan dengan BPOM itu adalah bagian quality sama produksi. Tapi kalau untuk yang spesifikasi produk jadi, spesifikasi bahan baku itu nanti semuanya ke arahnya R&D. Jadi pada saat dia sudah masuk ke commercial production itu QA sudah istilahnya copy paste aja semua dokumen itu dari R&D. Jadi R&D yang harus tahu nih mutu bahan baku yang dipersyaratkan itu seperti apa yang sesuai dengan regulasi, terus kemudian nanti processingnya seperti apa, quality and produknya akan jadi seperti apa, itu nanti semuanya masuk ke dalam ranahnya research development. Jadi di regulasi ini nggak perlu menghafal, nggak perlu apa aja ya gitu regulasinya. Nggak, cukup kalian tahu aja di mana cara mencarinya dan kapan. Karena kan ada update untuk regulasi ya. Jadi jangan sampai nanti ada perubahan-perubahan terkait dengan quality baik itu di bahan baku maupun di
produk jadi yang kalian tidak tahu. Jadi pada saat itu misalnya ada pelarangan dan lain sebagainya, kalian tetap launching, nanti kena teguran di post marketing supplier-nya BPOM, terus kemudian ada teguran di perusahaan recall. Nah itu juga butuh butuh budget yang luar biasa, dan juga itu kan juga jadi brandingnya kalian kan juga jadi turun ya pada saat produk itu di recall. Itu istilahnya kepercayaan masyarakat itu jadi turun dan beralih ke kompetitor. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Izin bertanya lagi ya Bu Melati. Terkait semisal Bu, ada suatu produk yang sudah diluncurkan dan diperjualbelikan. Nah, kemudian setelah produk itu dipasarkan, itu baru muncul regulasi baru. Dan ternyata produk ini tadi itu nggak memenuhi regulasi yang baru ini. Nah, tapi kan dia keluarnya sebelum regulasi yang baru muncul. Nah, itu apakah produknya tetap boleh diedarkan atau harus ditarik? Terus kemudian kan selain regulasi dalam produksi, distribusi, dan lain-lain, dalam iklan dan klaim kosmetika itu juga ada regulasinya. Nah, terus ya, di sini saya sempat baca di Perbepom nomor 3 tahun 2022, katanya tidak boleh ada kata yang menyatakan seolah-olah sebagai obat. Nah, semisal memang kayak tadi kosmetikanya itu ternyata memang sudah bekerja sama sama industri farmasi yang memang bisa bersifat kuratif. Nah, itu apakah di iklannya ini masih tetap tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bagaimana? Terima kasih. Oh iya, saya tadi kayaknya ada miss ya. Jadi meskipun perusahaan kosmetiknya itu tadi bekerja sama dengan perusahaan farmasi, tapi perusahaan kosmetiknya itu harus punya izin produksinya farmasi gitu. Jadi kalau di kosmetik itu boleh perorangan gitu, tapi kalau untuk yang obat itu kita harus ada izin produksinya. Jadi misalnya perusahaan kosmetik mau membuat obat, jadi dia harus ada izin produksinya dulu, izin dari Kemenkesnya gitu ya, untuk produksi farmasi. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak mempunyai fasilitas atau mempunyai fasilitas yang terbatas terkait dengan farmasi, dia boleh maklun ke tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya izinnya masih kosmetik, terus kita bergerak ke obat, itu yang tidak boleh gitu. Jadi meskipun apa namanya, meskipun kita ingin memproduksi obat, tapi izin produksinya tetap harus farmasi dulu. Terus kemudian untuk yang revisi bahan baku, terus kemudian keamanan kayak gitu, biasanya itu langsung dilakukan recall. Jadi kalau untuk spek quality, kalau saya alami di obat tradisional maupun di kosmetika, untuk proses quality itu ada perubahan yang nggak terlalu signifikan. Biasanya ada perubahan misalnya di jenis bakteri patogennya, atau kalau enggak ada perubahan di value dari parameter itu gitu. Nah, kalau untuk yang value dan lain sebagainya itu masih tidak perlu dilakukan recall. Jadi tapi kita tetap harus ada kajian manajemen risikonya. Tapi kalau untuk keamanan misalnya dari bahan A
tadinya boleh terus nggak boleh, nah itu tetap harus di recall. Nah, beda lagi dengan misalnya ada pembaruan di bidang penandaannya. Di bagian penandaannya, nah itu biasanya BPOM akan kasih waktu, kita masih ada packaging penandaan itu berapa banyak. Nah, itu dia biasanya kasih space antara 3 sampai 6 bulan. Kita harus menghabiskan penandaan yang lama sebelum muncul penandaan yang baru. Nah, nanti kita submit suratnya itu kapan, batas waktu habisnya di batch berapa gitu. Jadi kalau ada teguran BPOM, oh ini tidak sesuai dengan perubahan regulasi yang ada karena penandaannya gini-gini. Nah, itu kita bisa kasih bukti bahwa oh ini loh kita sudah berkirim surat, kita masih ada penandaan yang lama sekian sekian ribu misalnya sekian ribu pieces. Nah, itu kita akan habiskan di produksi bulan ini misalnya dengan batch ini. Nah, nanti setelah batch itu baru kita ganti penandaan gitu. Jadi untuk yang bagian penandaan itu masih ada toleransi di situ. Tapi kalau untuk yang keamanan di komposisi ingredients-nya itu biasanya dia minta recall. Dan ada istilahnya pembaruan notifikasinya. Karena kan komposisi itu harus di take out gitu. Atau diturunkan konsentrasinya gitu. Jadi harus di review dan juga di-update lagi dengan submit notifikasi baru, kemudian produk yang lama harus recall. Gitu ya, Adel? Ya, Ada yang baik. Terima kasih, Bu Melati. sama-sama. Nah, biasanya berat ya kalau misalnya dari kosmetika dia pindah ke obat. Nah, itu berat gitu. Karena persyaratan antara meskipun sama-sama misalnya sama-sama bentuk sediaan krim itu persyaratan antara obat dan juga kosmetika itu sangat beda jauh gitu persyaratan apa parameter kualitinya untuk end product gitu. Jadi jarang dan bahkan tidak ada kalau misalnya dari kosmetik kemudian dia beralih ke obat. Yang ada itu biasanya pabrik farmasi juga memproduksi kosmetik gitu. Tapi kalau misalnya dari produsen kosmetik pindah ke obat itu saya rasa itu terlalu berat baik itu persyaratan dari apa? Dari produknya sendiri maupun juga dari fasilitasnya. Terima Ada kasih yang banyak, Ibu, atas ilmu barunya. sama-sama? Ada lagi yang lain? Silakan teman-teman yang lain. Yang cowok-cowok juga boleh ya, walaupun ini membahas tentang kosmetik, yang cowok-cowok juga nantinya berkesempatan masuk ke industri kosmetik juga. Silakan. Karena kosmetik sekarang itu kan unisex ya, Bu. Asli. Jadi karena sekarang kan kosmetik nggak hanya dekoratif, tapi juga skincare. Nah, sekarang juga cowok-cowok kan juga yang memperdulikan penampilan gitu kan juga pasti sedikit banyaknya menggunakan kosmetik. Entah itu hanya deodoran gitu ya, ataupun parfum itu kan pasti menggunakan gitu. Sabun mandi, pasta gigi gitu. Apalagi yang skincarean sekarang. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman, terkait regulasi? Oke, Bu Melati terkait dengan regulasi untuk kosmetik impor, Bu. Beripun ya, Bu, penjelasannya. Oh iya. 2 tahun kemarin sepertinya sudah ada pertanyaan juga terkait regulasi impor. Nah, ini.
Jadi seperti yang saya tadi bilang, untuk produk itu kan ada eh, ada produk impor, ada produk lisensi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti eh, regulasinya berbeda-beda, terutama untuk dokumen yang disubmit gitu ya. Jadi kalau untuk produk-produk import, terutama kalau kosmetik kan banyak sekali ya, terutama dari Korea. Nah, itu dokumen apa aja sih yang diperlukan? Ini sesuai dengan regulasinya ada di Perka Bepom nomor 21 tahun 2022. Jadi pada saat kita mau melakukan import untuk produk-produk kosmetik, kita misalnya ingin sebagai importir karena di sini kita melihat bahwa oh di Korea atau di negara-negara yang lain ada nih produk yang booming yang belum ada di Indonesia. Nah, itu kita misalnya kepengen jadi importir, apa aja sih yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi kita mengajukan persyaratan untuk notifikasi importir. Nah, ini persyaratan dokumen yang terkait adalah adanya surat materai dari direksi atau pimpinan bahwa tidak terlibat tindak pidana. Nah, ini tadi yang Nuril juga tanyakan. Jadi pada saat nama kita atau perusahaan kita sudah di blacklist oleh BPOM, nah itu dia akan mereview di sini. Nah, itu salah satunya adalah dia tidak akan mengeluarkan izin edar kalau misalnya ada direksi atau istilahnya top manajemen yang mempunyai keterlibatan di tindak pidana gitu. Misalnya produksi kosmetik ilegal dan lain sebagainya ya. Terus kemudian ada rekomendasi dari UPT BPOM setempat. Terus menunjukkan keagenan gitu. Jadi istilahnya kita menunjukkan MOU dengan kosmetik yang akan diimpor gitu. Jadi produsen tempat asalnya kita harus ada MOU-nya seperti apa. Nah, itu paling sedikit 6 bulan. Jadi nggak hanya kita kulaan di luar negeri terus kemudian kita bawa itu ke Indonesia. Karena itu tadi sempat kemarin ada berita bahwa kayaknya ada batasan kuantiti yang untuk just tip. Ya, sekarang ini kan banyak yang just tip ya. Just tip produk-produk gitu kan, terutama produk kosmetik. Nah, itu kalau ada minimum kuantiti yang diperbolehkan oleh bagian bea cukai untuk kita bawa ke Indonesia. Nah, kalau melebihi itu, nah itu akan di-ban gitu. Nah, sama dengan ini. Jadi kita nggak hanya istilahnya nggak hanya mendatangkan dari luar, tapi kita harus ada agreement dulu dengan produsennya seperti apa gitu. Jadi, sebentar. Nah, itu. Jadi harus ada MOU-nya. Nah, MOU-nya ini harus mencantumkan apa aja. Jadi ada nama dan alamat produsen yang jelas, yang bisa dikonfirmasi legalitasnya. Terus kemudian ada merek atau nama kosmetika. Ya, terus masa berlaku keagenannya berapa lama. Terus di situ pasti ada wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pihak kan. Itu. Jadi terus di negara asal apakah kosmetikanya itu juga sudah terregistrasi dengan istilahnya BPOM negara asalnya apa enggak gitu ya. Nah, itu harus ada signing dari direkturnya atau apa istilahnya penanggung jawab dari produsen negara asal. Nah, terus kemudian itu tadi perjanjian kontrak atau MOU-nya itu minimal 6 bulan. Terus kemudian ada sertifikat of resale. Jadi misalnya BPOM dari negara asal mengeluarkan atau pihak yang berwenang di negara asal mengeluarkan bahwa oh kamu boleh nih melakukan kalau di sana berarti ekspor ya. Kamu boleh nih melakukan ekspor ke negara ini gitu. Terus tentunya kalau di produsen di negara asal harus sudah memenuhi GMP-nya dulu. Nah, kalau ASEAN itu dia kayaknya plug and play gitu. Jadi karena kita sudah ada harmonisasi, jadi ada sedikit kelonggaran kalau misalnya itu sesama negara ASEAN. Tapi kalau untuk yang negara di luar ASEAN biasanya ada kajian atau reviewnya terlebih dahulu.
Nah, ini jika ada sertifikat GMP-nya kan gitu. Jadi kalau untuk sertifikat GMP-nya itu sisa masa berlaku paling sedikit 3 bulan sebelum dinyatakan berakhir gitu. Terus masa berlakunya 5 tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku. Nah, itu surat pernyataannya dinyatakan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Gitu. Nah, ini sertifikat GMP-nya yang itu tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya dia berlaku di luar ASEAN, pasti akan ada kajian terlebih dahulu. Tapi kalau untuk yang di ASEAN, karena sudah ada perjanjian harmonisasi, jadi akan ada banyak keringanan di situ. Oke, begitu, Bu Asti? Oke, Bu Mel, sudah sangat lengkap ya penjelasannya. Mungkin ada lagi teman-teman, masih ada 5 menit lagi waktunya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Bu Mel, terkait dengan kan pada saat kita mendaftarkan untuk notifikasi BPOM itu kan kita memberikan ingredients ya. Nah, kalau misalkan si produsennya ini kurang bertanggung jawab, jadi ternyata ingredients yang didaftarkan itu berbeda dengan yang ada, karena memang apa namanya terkait dengan ini ya permintaan pasar yang menginginkan whitening yang instan semisal seperti itu. Nah itu controlling dari regulator itu bagaimana ya Bu ya? Kalau Iya, di lapangan seperti apa? iya. Jadi itu tadi memang ada beberapa inspeksi atau audit yang akan dilakukan oleh BPOM. Jadi bisa jadi temuan itu pada saat mereka sampling di lapangan atau pas melakukan post market surveillance, atau bisa jadi dari audit sertifikasi, audit GMP-nya, surveillance GMP-nya, atau bisa jadi juga dari audit dokumen informasi produknya atau tipnya gitu. Jadi kalau untuk yang kosmetik memang ada beberapa audit yang dilakukan oleh regulator. Nah, itu nanti mereka akan cocokkan, akan review dari situ. Karena kan kalau di GMP kan pasti akan ketahuan kan, karena GMP itu kan kerjakan apa yang kamu tulis dan tulis apa yang kamu kerjakan. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan atau deviasi baik itu dari operator dan lain sebagainya, itu kan harus tercantum jelas di situ. Komposisinya apa aja, berapa banyak gitu. Nah, biasanya mereka akan review dari situ sih. Jadi pada saat inspeksi atau audit untuk sertifikasi, baik itu surveillance maupun nanti pada saat resertifikasi, itu mereka akan cocokkan, oh ini produknya mana gitu. Dari mulai bahan baku, processing, terus kemudian untuk dokumen-dokumen yang lain terkait dengan quality, sampai dengan bahkan bisa sampai dengan sertifikat izin edar dari BPOM gitu. Jadi misalnya mereka ada ketidaksesuaian penandaan pada sampel pertinggal dengan yang ada di penandaan yang sudah disetujui BPOM yang terlampir di surat izin edarnya misalnya gitu. Nah, itu juga bisa jadi finding gitu. Jadi mereka pembatasannya atau reviewnya dari situ. Bisa dari post market surveillance, bisa dari audit pada saat sertifikasi CPKB-nya, ataupun pada saat audit dokumen dokumen informasi produknya. Jadi itu semuanya harus inline satu kesatuan gitu. Kalau misalnya nggak inline, nah itu bisa jadi finding. Begitu ya, Bu Asti. Iya, Bu Mel, saya rasa ini ya sudah sangat jelas ya penjelasan dari Bu Melati terkait dengan regulasi untuk
kosmetik ini. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaan untuk pekan depan. Dan untuk program praktisi mengajar ini nanti mostly dilakukan secara daring ya. Nanti mungkin nanti coba saya diskusikan dengan Bu Melati ya, barangkali Bu Melati berkenan untuk bisa hadir ya offline bertemu dengan teman-teman di Farmasi Adi Buana. Nanti kita bicarakan ya Bu ya, mungkin bisa skemanya bisa luring seperti itu. Oke. 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 Sementara itu, terima kasih banyak teman-teman sudah join pada perkuliahan praktisi mengajar untuk TKBA. Ya, kita akan bertemu lagi dengan Bu Melati untuk 7 kali pertemuan ke depan. Seperti itu. Oke. Ini masih sama ya Bu materinya untuk minggu depan CPKB kalau nggak salah saya. Nanti akan saya WA ke Bu Melati nggih terkait dengan materinya sesuai dengan kelas yang di program PM, Bu. Oke, nggih Bu Esti. Oke, siap. Ya, terima kasih teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Teman-teman sudah hadir di minggunya. Saya izin live, nggih. Iya, Bu.